Asisten pembimbing kemasyarakatan. 1. Dalam proses asesmen risiko dan kebutuhan klien pemasyarakatan, seorang asisten pembimbing kemasyarakatan menemukan bahwa klien memiliki riwayat penyalahgunaan narkoba. Langkah paling tepat yang harus diambil adalah A. Melaporkan klien ke pihak kepolisian. B. Mengabaikan informasi tersebut karena bukan fokus utama pembimbingan. C. Memasukkan informasi ke dalam laporan tanpa tindak lanjut. D. Merujuk klien ke program rehabilitasi narkoba. E. Menghukum klien dengan sanksi administratif. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa asisten pembimbing kemasyarakatan harus mengutamakan rehabilitasi dan pemulihan klien. Merujuk klien ke program rehabilitasi narkoba adalah langkah yang paling tepat untuk menangani masalah penyalahgunaan narkoba dan mendukung proses reintegrasi sosial klien. Kita masuk soal berikutnya. 2. Asisten pembimbing kemasyarakatan sedang melakukan kunjungan rumah kepada klien yang baru bebas bersyarat. Klien mengeluhkan kesulitan mendapatkan pekerjaan karena stigma mantan narapidana. Tindakan yang paling efektif untuk membantu klien adalah A. Menyarankan klien untuk menyembunyikan status mantan narapidananya. B. Menghubungi perusahaan-perusahaan untuk memaksa mereka mempekerjakan klien. C. Membantu klien mengidentifikasi keterampilan dan minatnya, serta menghubungkannya dengan program pelatihan kerja. D. Menyarankan klien untuk bekerja di sektor informal saja. E. Memberi uang kepada klien untuk modal usaha. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa membantu klien mengidentifikasi keterampilan dan minatnya, serta menghubungkannya dengan program pelatihan kerja adalah langkah yang paling efektif. Ini akan meningkatkan employability klien dan mendukung proses reintegrasi sosialnya secara berkelanjutan. Kita masuk soal berikutnya. 3. Dalam melakukan asesmen terhadap klien anak yang berkonflik dengan hukum, asisten pembimbing kemasyarakatan menemukan bahwa anak tersebut mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan yang paling tepat adalah A. Mengabaikan informasi tersebut karena bukan bagian dari kasus hukum anak. B. Melaporkan orang tua anak ke polisi tanpa pertimbangan lebih lanjut. C. Mencatat informasi tersebut dan melakukan koordinasi dengan dinas sosial atau lembaga perlindungan anak untuk penanganan lebih lanjut. D. Memisahkan anak dari keluarganya secara langsung. E. Memarahi orang tua anak atas tindakan mereka. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa asisten pembimbing kemasyarakatan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Mencatat informasi dan berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk penanganan lebih lanjut adalah langkah yang paling tepat untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan anak. Kita masuk soal berikutnya. 4. Asisten pembimbing kemasyarakatan diminta untuk memberikan rekomendasi dalam sidang tim pengamat pemasyarakatan atau TPP terkait pemberian remisi kepada seorang narapidana. Faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam memberikan rekomendasi adalah A. Lama masa tahanan yang sudah dijalani. B. Tingkat pendidikan narapidana. C. Perilaku dan partisipasi narapidana dalam program pembinaan. D. Jenis kejahatan yang dilakukan. E. Hubungan narapidana dengan petugas lapas. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa perilaku dan partisipasi narapidana dalam program pembinaan adalah faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam pemberian remisi. Ini menunjukkan tingkat kesungguhan narapidana dalam proses rehabilitasi dan kesiapannya untuk kembali ke masyarakat. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam melakukan pendampingan terhadap klien yang menjalani program asimilasi, asisten pembimbing kemasyarakatan menemukan bahwa klien tersebut melanggar aturan dengan tidak melaporkan kegiatannya secara rutin. Tindakan yang paling tepat adalah A. Langsung mencabut hak asimilasi klien. B. Mengabaikan pelanggaran tersebut. C. Memberikan peringatan keras dan melakukan evaluasi terhadap program asimilasi klien.
D. Menambah masa asimilasi klien sebagai hukuman. E. Melaporkan klien ke polisi atas pelanggaran tersebut. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa memberikan peringatan dan melakukan evaluasi adalah langkah yang paling tepat. Ini memberikan kesempatan untuk menilai kembali komitmen klien terhadap program asimilasi dan mengidentifikasi masalah yang mungkin menghambat kepatuhan klien. Kita masuk soal berikutnya. 6. Asisten pembimbing kemasyarakatan sedang melakukan asesmen terhadap seorang klien yang akan menjalani program pembebasan bersyarat atau PB. Aspek yang paling krusial untuk dinilai dalam menentukan kelayakan klien untuk PB adalah A. Tingkat pendidikan klien. B. Status perkawinan klien. C. Risiko pengulangan tindak pidana dan kesiapan klien kembali ke masyarakat. D. Jumlah aset yang dimiliki klien. E. Popularitas klien di media sosial. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa risiko pengulangan tindak pidana dan kesiapan klien kembali ke masyarakat adalah aspek paling krusial dalam menentukan kelayakan PB. Ini mencerminkan tujuan utama pembimbingan kemasyarakatan yaitu mencegah residivisme dan memastikan reintegrasi sosial yang sukses. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam melakukan bimbingan terhadap klien anak yang berkonflik dengan hukum, asisten pembimbing kemasyarakatan mengetahui bahwa anak tersebut mengalami bullying di sekolah. Pendekatan yang paling tepat untuk menangani situasi ini adalah A. Menyarankan anak untuk pindah sekolah. B. Mengabaikan masalah bullying karena bukan bagian dari kasus hukum. C. Berkoordinasi dengan pihak sekolah dan orang tua untuk mengatasi masalah bullying. D. Menyarankan anak untuk membalas tindakan bullying. E. Melaporkan pelaku bullying ke polisi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berkoordinasi dengan pihak sekolah dan orang tua adalah pendekatan yang paling tepat. Ini menunjukkan peran asisten pembimbing kemasyarakatan dalam memfasilitasi lingkungan yang mendukung untuk rehabilitasi dan perkembangan anak, serta pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Kita masuk soal berikutnya. 8. Asisten pembimbing kemasyarakatan diminta untuk memberikan pendapat dalam sidang pengadilan anak terkait diversi. Faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam merekomendasikan diversi adalah A. Tingkat ekonomi keluarga anak. B. Jenis kelamin anak. C. Tingkat keseriusan tindak pidana dan latar belakang anak. D. Preferensi hakim dalam kasus tersebut. E. Opini publik tentang kasus tersebut. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tingkat keseriusan tindak pidana dan latar belakang anak adalah faktor utama dalam merekomendasikan diversi. Ini sesuai dengan prinsip keadilan restoratif dan kepentingan terbaik anak, yang menjadi dasar dalam sistem peradilan pidana anak. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dalam melakukan bimbingan terhadap klien yang menjalani program cuti menjelang bebas atau CMB, asisten pembimbing kemasyarakatan menemukan bahwa klien mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Tindakan yang paling tepat adalah A. Mengabaikan masalah tersebut karena bukan prioritas pembimbingan. B. Melarang klien menggunakan teknologi modern. C. Membantu klien mengidentifikasi kursus atau pelatihan keterampilan digital yang relevan. D. Membelikan klien perangkat teknologi terbaru. E. Menyarankan klien untuk menghindari penggunaan teknologi sepenuhnya. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa membantu klien mengidentifikasi kursus atau pelatihan keterampilan digital yang relevan adalah tindakan yang paling tepat. Ini mendukung upaya reintegrasi sosial klien dengan membekalinya keterampilan yang dibutuhkan di era digital, meningkatkan peluangnya untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat. Kita masuk soal berikutnya. 10. Asisten pembimbing kemasyarakatan sedang melakukan asesmen terhadap klien yang akan menjalani program pembebasan bersyarat atau PB.
Klien menyatakan keinginannya untuk tinggal di daerah yang berbeda dari tempat tinggalnya sebelum di penjara. Pertimbangan utama dalam mengevaluasi permintaan ini adalah A. Ketersediaan lapangan kerja di daerah baru. B. Potensi stigma masyarakat di daerah lama. C. Kedekatan dengan keluarga dan sistem dukungan sosial. D. Preferensi pribadi klien. E. Biaya hidup di daerah baru. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kedekatan dengan keluarga dan sistem dukungan sosial adalah pertimbangan utama. Dukungan sosial yang kuat sangat penting untuk keberhasilan reintegrasi klien dan mengurangi risiko residivisme. Kita masuk soal berikutnya. 11. Dalam melakukan bimbingan terhadap klien yang menjalani hukuman pidana bersyarat, asisten pembimbing kemasyarakatan menemukan bahwa klien mengalami masalah kecanduan judi. Pendekatan yang paling tepat untuk menangani situasi ini adalah A. Melaporkan klien ke pihak berwenang atas pelanggaran syarat pidana. B. Mengabaikan masalah tersebut karena bukan bagian dari syarat pidana. C. Merujuk klien ke program konseling dan terapi kecanduan judi. D. Melarang klien untuk memiliki uang tunai. E. Menambah syarat pidana secara sepihak. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa merujuk klien ke program konseling dan terapi kecanduan judi adalah pendekatan yang paling tepat. Ini menunjukkan peran asisten pembimbing kemasyarakatan dalam mengidentifikasi dan menangani faktor-faktor risiko yang dapat menghambat rehabilitasi klien. Kita masuk soal berikutnya. 12. Asisten pembimbing kemasyarakatan diminta untuk memberikan rekomendasi dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum terkait tindak pidana pencurian ringan. Pendekatan yang paling sesuai dengan prinsip keadilan restoratif adalah A. Merekomendasikan hukuman penjara untuk memberikan efek jera. B. Mengusulkan program diversi yang melibatkan mediasi antara pelaku dan korban. C. Menyarankan agar kasus ditutup tanpa tindak lanjut. D. Merekomendasikan hukuman denda maksimal. E. Menyarankan agar anak dikeluarkan dari sekolah. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mengusulkan program diversi yang melibatkan mediasi antara pelaku dan korban adalah pendekatan yang paling sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta memberikan kesempatan bagi anak untuk bertanggung jawab atas tindakannya tanpa melalui proses peradilan formal. Kita masuk soal berikutnya. 13. Dalam melakukan asesmen terhadap klien yang akan menjalani program pembebasan bersyarat atau PB, asisten pembimbing kemasyarakatan menemukan bahwa klien memiliki riwayat gangguan mental. Tindakan yang paling tepat adalah A. Menolak rekomendasi PB karena klien dianggap berisiko tinggi. B. Mengabaikan informasi tersebut karena bukan fokus utama asesmen. C. Melakukan koordinasi dengan tenaga profesional kesehatan mental untuk asesmen lebih lanjut dan rencana penanganan. D. Merekomendasikan klien untuk dirawat di rumah sakit jiwa. E. Menyarankan klien untuk menyembunyikan riwayat gangguan mentalnya. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa melakukan koordinasi dengan tenaga profesional kesehatan mental adalah tindakan yang paling tepat. Ini menunjukkan pendekatan komprehensif dalam asesmen dan perencanaan pembimbingan, dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus klien terkait kesehatan mental.